Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi dawil karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ahabba. Amma ba'du fa ya ibadallah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawda wa najah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama yang mu'tabar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, innal insana lafi khusr. Kebit-kebit manusia yang hidup di dalam dunia Allah semuanya akan dalam keadaan rugi. Allah menciptakan manusia untuk mencoba siapa yang paling baik amalnya untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikala Allah menciptakan manusia, Allah memberi beban. Allah mencoba manusia dengan macam-macam cobaan. Baik cobaan itu dengan kesenangan, baik cobaan itu dengan kesempitan. Allah mencoba sampai dengan ilmu yang diberi Allah, nikmat yang diberi Allah kepada kita, itu juga cobaan. Tidak semuanya rahmat Allah itu menjadi nikmat. Tidak semuanya harta yang Allah berikan menjadi penolong kita di hari kiamat. Maka Allah bersumpah demi masa, innal insana lafi khusrin. Manusia semuanya, bit taukid, innal insana lafi khusrin. Manusia semua dalam hidup di dunia, dalam menghadapi problema hidup di dunia, mereka akan merugi. Kecuali sau yang gelah daripada cobaan Allah, sau yang hanrugau dalam kehidupan dunia, illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau setelah dia beriman kepada Allah, dia mau melaksanakan amal yang saleh sebagaimana yang Allah perintahkan kepada semua manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dunia yang Allah begat, yang lebih fasilitas, yang sebagai khalifah adalah manusia. Di dunianya baru kita terasakan nikmat dunia. Dipegang oleh para ulama, la tazuqu ni'matad dunya illa bi'ibadatillah. Dunia setelah Allah menciptakan manusia, nepeduk manusia sebagai khalifah di dunia, nabi akal, nabi nafsu,
Nabi fasilitas sudip. Setelah itu Allah coba wajib sesuatu yang wajib. Wajib sembahyang, puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lain. Larang manusia untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh nafsu. Maka dalam kehidupannya dunia baru dirasakan nikmat oleh penghuni dunia, yaitu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat macam-macam lebih Allah kepada penduduk dunia. Nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat nikmat pangkat dan jabatan, kekuasaan. Semua nikmat yang Allah berikan, nyan mesti manusia han dirasakan mangatnya nikmat tersebut illa biibadatillah. Baru senang urang na ilmu dengan diibadah kepada Allah. Baru senang urang yang na harta menyina ibadah kepada Allah. Maka nekeun wa amilus shalihat. Ibadah itulah amal yang saleh. Baru senang urang yang na pangkat, yang na kedudukan, yang nabi nikmat kekuasaan oleh Allah bi ibadatillah. Baru dirasakan nikmat harta dengan mendermakan kepada jalan Allah. Dikala semua nikmat yang Allah berikan dipakai untuk ibadah kepada Allah, itu dia baru merasakan nikmatnya dunia. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, lihat contoh orang-orang yang nabi harta oleh Allah, tapi karena tidak mensyukuri harta, nikmat harta yang telah Allah berikan, dia dijadikan harta itu adalah jembatan untuk dia menuju kepada Allah. Dengan harta tersebut mereka binasa. Qarun masa zaman masa Nabi Musa, Sa'labah masa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi contoh-contoh yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang binasanya pemilik harta yang diminta tapi hana dirasakan nikmat yang sesungguhnya. Mia kitanya na harta hana tak syukuri nikmat harta, hana tak pakai harta kepada tempat yang riyu oleh Allah, yang ridha oleh Allah. Dengan hartanya binasa. Baik tak fikir dia di kalana saudara-saudara yang kagak miliki banyak harta senang dalam keluarga, tidak tentu. Hana jaminan kesenangan hino di dunia dengan harta, dikala harta kan dipakai untuk jalan untuk menuju kepada Allah, kan merupakan jembatan untuk menuju kepada ridha Allah. Han dirasakan nikmat hartanya. Lihat orang yang harta tapi keluarga hancur. Harta anu han berhasil. Harta ngen masyarakat hana harmonis. Penyebab kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan harta yang Allah titipkan kepada mereka untuk menjadi jembatan untuk jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama yang Nabi tak tuntut. Tahun 2 tahun, kadang-kadang untuk 20 tahun pada ilmu. Tapi ilmunya kan karena Allah. Dalam adab mencari ilmu. Ilmu yang kita yang mitanya seandainya bukan bersih karena Allah, kan untuk tak begadah jahi, kan untuk tak ikuti perintah Allah. Dalam menuntut ilmu oleh Rasulullah niat dalam minta ilmu yang pertama karena mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tu'alabul ilmi faridatun alal muslimin wal muslimat. Taniat dalam mencari ilmu Allah pertama untuk mengikuti perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Allah. Setelah itu untuk menghilangkan jahil. Yang jahil itu adalah musuh Allah.
mencari ilmu betul-betul karena Allah, baik karena yang lain. Dikala kita mencari ilmu karena ingin dianggap hebat, ingin menjadi ulama yang dikala jadi ulama dihormati oleh manusia, ilmu itu bukan jembatan untuk menuju Allah. Jaitan ilmu meyakan karena Allah, ilmunya hana manfaat, hanta rasakan nikmat ilmu, karena ilmu bukan menjadi hujatul laka. Kanjit ke penolong katanya untuk Allah kiamat. Hanjit ke penerang dalam kubur. Begitu juga kita meminta kepada Allah untuk diberikan nikmat anak. Na anak le katanya. Tapi anaknya hanjit ke ibadat. Anaknya hanjit ke penolong. Bagi katanya dikala katanya kembali kepada Allah. Seandainya kita punya anak itu patuh kepada Allah dengan cara kita dikala dia masih kecil, tapi ilmu yang memadai untuk beribadah kepada Allah. Tadi di akhlak yang baik untuk dia bisa bergaul dengan keluarga, dengan manusia di sekelilingnya. Dikala anak itu punya akhlak, punya ilmu, tahu cara beribadah dan mau beribadah kepada Allah, itulah nikmat punya anak. Maka kesimpulannya la tazukul ni'matad dunya illa biibadatillah. Han dirasakan, hana merasa mangat nikmat dunia begitu berupa harta, ilmu dan anak, kecuali malheboh macamnya tapegat sebagai fasilitas untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikala hana tapegat lagi nyan, kita meng dalam sumpah Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Allah nang bersumpah manusia bandum merugau dalam kehidupan dunia, kecuali yang beriman kepada Allah wa amilus salihat, beramal saleh, itulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tazukul akhirah illa bidukhulil jannah. Dan tidak akan mendapat nikmat akhirat, tidak dirasakan oleh manusia nikmat akhirat kecuali dengan masuk surga. Di akhirat Allah cuma mempersiapkan dua tempat untuk tempat terakhir manusia, untuk tempat yang paling akhir di antara beberapa tempat yang telah Allah siapkan kepada manusia. Yang pertama, manusia Allah simpan dalam sulbi orang tua yang laki-laki. Allah nekubah manusia lang ke yang uraga milepun. Olehnya nepinah dalam rahim ibundanya paling kurang 6 bulan, paling lama 4 tahun. Kebiasaan si kurung bulan, 8 bulan, 10 bulan itu biasa. Setelah itu Allah pindahkan ke dalam dunia yang lebih luas daripada alam kandungan. Olehnya nepesempit kembali, masuk kita dalam alam yang lebih sempit lagi. Kalih tawik dalam dunia yang sangat luas tak pandang sejiuh pandangan mata. Udip di dunia bisa kita melakukan aktivitas. Dikala aktivitas itu membawa kepada kebaikan, dunia merupakan mazhatul akhirah, sebagaimana sabda Rasulullah, ad-dunya mazhatul akhirah. Dikala udip di dunia yang lebih keluasan oleh Allah, tak pakai kepada kejahatan, dunia merupakan tempat laknat bagi kitanya. Setelah kitanya udip di dalam alam barzah, alam kuburan yang sempit, begitu kiamat Allah bangkit kembali dalam alam yang sangat luas, tapi berbeda dengan luasnya alam yang ada di dunia. Lihnyan akhir daripada perjuangan manusia, akhir daripada kehidupan manusia, Allah akan mengekalkan manusia itu dalam dua tempat. Kalau bukan neraka, surga. Kalau bukan surga, neraka. Itu tidak ada pilihan lain. Maka Allah memberi peringatan selalu kepada manusia. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanas lahum jannatul firdausi nuzula. Manusia, sesungguhnya innalladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus solihat, yang mau beramal saleh, beribadah dikala hidup mereka di dunia.
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanas lahum jannatul firdausi nuzula. Tempat terakhir yang Allah persiapkan untuk mereka adalah surga-surga yang indah. Itulah balasan kepada orang yang beriman, juga kepada orang yang beramal saleh. Itu nikmat akhirat, bidukhulil jannah. Adapun manusia yang masuk neraka, mulai pertama masuk sampai selamanya, tidak ada batas, mereka akan merasakan azab Allah sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada manusia dalam Al-Quran melalui para rasul. Wala tazuku ni'matal jannah illa biliqa'illah. Dan tidak akan dirasakan nikmatnya surga oleh para penghuni surga illa biliqa'illah, kecuali dengan memandang Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling raya, nyangkanya nikmat yang paling hebat di antara nikmat-nikmat yang lain yang Allah siapkan kepada penghuni surga. Nikmat yang paling raya, yang paling banyak, yang paling mangat dirasakan oleh penghuni surga adalah nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah beribu-ribu tahun, berpuluh-ribu tahun dinantikan kapan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam Al-Quran di akhir surah Kahfi ini pegah, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mau bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka beramallah amal yang saleh. Semuanya jalan menuju nikmat dunia juga dengan ibadah, nikmat akhirat juga dengan ibadah, dan nikmat bertemu, nikmat yang ada di surga yaitu dengan bertemu dengan Allah, mempeng Allah juga oleh Allah bi'ibadatillah, dengan beribadah kepada Allah. Maka dalam salah satu rukun khutbah yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kita yang memandum, selalu khatib itu mewasiatkan supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Inti daripada ibadah adalah takwa, imtisalu awamirillah, bertakwa kepada Allah, menjauhi segala perintah Allah, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dengan kita beribadah kepada Allah, setelah kita beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, insya Allah Allah akan merasakan nikmatnya hidup di dunia, nikmatnya masuk surga, dan nikmatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ahabbah.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون